Pagi menyapa dengan sinar matahari yang merayap pelan melalui celah jendela rumah kecil bercat krem itu. Udara masih sejuk, embun masih menempel di dedaunan, dan suara burung-burung kecil terdengar samar dari kejauhan. Di rumah berukuran mungil yang berdiri di tengah deretan rumah-rumah lain yang serupa, seorang perempuan tampak sedang merapikan selimut di atas ranjang kayu sederhana. Namanya Rena. Perempuan berusia akhir 20-an dengan paras lembut dan senyum yang nyaris selalu menghiasi wajahnya. Rena bukanlah perempuan yang menyukai kemewahan. Ia tumbuh dari keluarga yang mengajarkannya hidup dengan secukupnya dan bersyukur atas apa yang dimiliki. Ketika menikah dengan Harlan 4 tahun lalu, ia tidak mengharapkan hidup berlimpah, hanya hidup yang damai. Dan itulah yang ia dapatkan dari pria yang kini menjadi suaminya. Harlan adalah sosok laki-laki yang tenang dan sederhana. Ia tidak banyak bicara, tapi setiap kata yang keluar dari mulutnya membawa ketegasan dan kehangatan sekaligus. Ia bukan pria yang akan membawa pulang bunga setiap hari, namun ia memastikan rumah mereka tak pernah kekurangan kebutuhan. Ia bukan pula pria yang akan mengumbar kata cinta setiap waktu, tetapi perhatian dan perlindungan yang diberikannya terasa nyata. Setiap pagi, Harlan akan bangun lebih awal dari Rena. Ia selalu menyeduh kopi sendiri, memanaskan air untuk mandi, dan sesekali menyiapkan sarapan sederhana bila Rena masih lelap. Bagi Harlan, menjadi suami bukan sekadar memberi nafkah, tapi juga menjadi teman sejajar dalam kehidupan rumah tangga. Ia tidak pernah merasa lebih tinggi hanya karena laki-laki, dan Rena mencintainya justru karena kerendahan hatinya. Rumah mereka hanya terdiri dari 2 kamar tidur, 1 ruang tamu kecil, dan dapur yang menyatu dengan ruang makan. Tidak ada perabotan mahal. Televisi mereka adalah model lama. Kulkas pun hanya cukup menampung kebutuhan mingguan. Mobil? Mereka tidak punya. Untuk bepergian, Harlan menggunakan sepeda motor tua yang sudah lebih dari 10 tahun usianya. Sementara Rena, bila hendak ke pasar atau ke warung, cukup berjalan kaki. Tapi di tengah keterbatasan itu, ada yang tidak terbatas di rumah itu: cinta, tawa, dan rasa saling menghargai. Bangun, Mas. Sudah jam 6, bisik Rena sambil menepuk lengan Harlan yang masih berselimut. Tapi saat ia melihat gelas kopi kosong di meja, ia tahu suaminya sudah bangun lebih dulu. Ia tersenyum kecil. Harlan pasti sedang di halaman belakang, menyiram tanaman atau memperbaiki sesuatu. Kebiasaan itu tak pernah berubah sejak mereka pindah ke rumah ini 2 tahun lalu. Rumah itu dibeli dari hasil tabungan mereka selama beberapa tahun, bukan rumah mewah, tapi cukup untuk menampung harapan-harapan kecil yang mereka rajut bersama. Rena menuju dapur, menyibak tirai tipis yang memisahkan ruang makan dan dapur. Ia mulai menyiapkan sarapan. Hari ini ia membuat nasi goreng sederhana dengan telur mata sapi dan potongan mentimun. Menu yang sama seperti minggu lalu. Tapi Harlan tak pernah mengeluh. Ia selalu menghabiskan makanannya dengan lahap, lalu mengucap terima kasih dengan tulus, seolah-olah yang dimakannya adalah hidangan hotel bintang 5. Ketika Harlan akhirnya muncul dari pintu belakang dengan baju kaos dan celana panjang longgar, wajahnya sudah basah oleh keringat. Di tangannya ada alat semprot air. "Tadi kupikir kamu mau tidur lebih lama," katanya pelan, sambil duduk di kursi kayu dekat meja makan. "Bangun karena merindukan wajahmu," jawab Rena sambil tersenyum. Harlan terkekeh kecil, lalu mengusap keringatnya dengan handuk kecil. Mereka duduk bersama, menyantap sarapan dalam keheningan yang nyaman. Tidak ada suara radio atau televisi. Hanya suara sendok dan garpu yang bersentuhan dengan piring, dan sesekali gumaman ringan tentang tanaman yang mulai layu atau jadwal belanja akhir pekan. Setelah sarapan, Harlan bersiap keluar. Ia mengganti pakaian dengan kemeja polos dan celana jeans biasa. Ia tidak pernah memakai sepatu kulit atau jas kerja. Penampilannya jauh dari gambaran pria kantoran yang biasa keluar rumah dengan dasi dan koper. Tapi Harlan memang bukan pria biasa.
Mas mau berangkat sekarang? Tanya Rena sambil membereskan meja. Iya. Ada yang harus dicek pagi-pagi, jawab Harlan singkat. Ia mengecek ponselnya sebentar, lalu menyelipkannya ke saku celana. Rena mengangguk. Hati-hati di jalan. Jangan lupa makan siang, ya. Seperti biasa, Harlan mengangguk dan mencium kening Rena sebelum keluar rumah. Rena berdiri di depan pintu, menatap punggung suaminya yang mengayuh sepeda motornya pelan menuju jalan utama. Ia tahu kemana suaminya pergi, tapi tidak pernah merasa perlu membicarakannya pada siapapun. Di lingkungan tempat tinggal mereka, pasangan Rena dan Harlan dikenal sebagai pasangan biasa. Mereka jarang ikut kegiatan kompleks, tidak aktif dalam grup WhatsApp tetangga, dan lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Karena itu pula, banyak tetangga yang berspekulasi macam-macam tentang kehidupan mereka. Rena itu kayaknya nggak kerja, ya. Suaminya kok tiap hari di rumah aja, nggak pernah kelihatan pakai baju kantor. Rumahnya sederhana banget, mungkin hidupnya pas-pasan. Komentar-komentar itu sering sampai ke telinga Rena. Tapi ia tidak pernah membalas. Ia tahu siapa dirinya. Ia tahu siapa suaminya. Dan yang paling penting, ia tahu bahwa tidak semua yang terlihat sederhana berarti miskin. Sama seperti tidak semua yang terlihat kaya benar-benar bahagia. Rena mengisi hari-harinya dengan kegiatan yang ia sukai. Ia menulis resep masakan, merawat tanaman hias di depan rumah, dan sesekali membuat kerajinan tangan untuk dijual secara online. Uang yang ia hasilkan tak banyak, tapi cukup untuk jajan dan memberi kado kecil pada keponakan-keponakannya. Sore itu, setelah mencuci pakaian dan menyapu halaman, Rena duduk di kursi rotan dekat jendela. Ia menatap keluar, ke arah jalan kompleks yang mulai ramai oleh para pekerja yang pulang. Mobil-mobil kecil mulai berlalu lalang. Beberapa tetangga membawa kantong belanjaan dari minimarket terdekat. Ada yang menenteng kopi kekinian. Ada yang terlihat lelah tapi tetap menyapa tetangga lain dengan senyum. Namun tidak semua senyum itu tulus. Di antara mereka, ada yang suka membicarakan orang lain di belakang. Rena tahu, karena beberapa kali ia secara tidak sengaja mendengar namanya disebut saat lewat di depan rumah tetangga. Namun sekali lagi, ia tidak peduli. Menjelang maghrib, Harlan pulang. Di tangannya ada kantong plastik berisi buah-buahan segar. Ia tahu Rena suka buah. Tanpa diminta, ia membelikan mangga muda dan apel merah, dua favorit istrinya. Rena tersenyum menerima pemberian itu. Harlan tidak pernah pulang dengan tangan kosong. Entah itu hanya sebatang coklat kecil atau sekotak kue basah dari warung langganan mereka. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, mereka duduk berdua di teras rumah. Hanya ditemani cahaya lampu kuning redup dan secangkir teh hangat. Mas, kamu capek? Tanya Rena pelan. Harlan menggeleng. Capek itu kalau pulang ke rumah yang gak bikin tenang. Tapi kalau pulang ke kamu, capeknya hilang. Rena tertawa kecil. Pipinya sedikit merona. Meski sudah bertahun-tahun menikah, ia masih sering merasa malu dipuji suaminya sendiri. Kehidupan mereka mungkin tampak biasa di mata orang luar. Tapi bagi Rena dan Harlan, rumah kecil itu adalah dunia mereka. Dunia yang mereka bangun dengan cinta, kesabaran, dan penerimaan tanpa syarat. Dan di balik kesederhanaan itu, tersembunyi sebuah kenyataan besar yang belum diketahui siapapun. Bahwa pria yang setiap hari keluar rumah dengan motor tua dan baju lusuh itu, adalah pemilik dari salah satu toko emas terbesar di kota. Namun cerita itu, belum waktunya untuk terungkap. Karena bagi Rena dan Harlan, kebahagiaan sejati bukanlah tentang seberapa banyak harta yang dimiliki, tapi seberapa besar hati yang mampu menerima hidup apa adanya. Siang hari itu, matahari bersinar terang, menyinari kompleks perumahan sederhana tempat Rena dan Harlan tinggal. Angin berembus pelan, membawa aroma masakan dari rumah ke rumah, bercampur dengan suara ibu-ibu yang sedang duduk berkelompok di pos ronda.
Sudah menjadi kebiasaan sebagian warga kompleks untuk berkumpul selepas jam 11 siang, ketika anak-anak sedang di sekolah dan para suami sedang bekerja. Mereka membawa keripik, teh manis, dan obrolan yang tak selalu manis. Salah satu topik yang kerap menjadi pembahasan, tanpa disadari atau sengaja, adalah Rena dan Harlan. Si Rena itu ya, aku perhatiin suaminya kok jarang banget kelihatan kerja. Ya? Celetuk Budini, sambil mengaduk kopi dalam cangkir plastik berwarna biru. Bu Lisa, yang dari tadi sibuk mengupas buah, menimpali. Iya, betul. Kalau pagi-pagi tuh aku lihat dia nyiram tanaman. Terus duduk-duduk aja di teras. Nggak pernah kelihatan bawa tas kerja atau naik mobil kayak Pak Ardi atau Mas Dewa. Tapi istrinya tuh kelihatan santai banget. Ya? Sahut Bu Rika. Nggak pernah kelihatan panik. Nggak kerja juga kayaknya. Tapi bisa beli tanaman mahal terus. Aneh. Aku dengar, suaminya Rena itu pengangguran. Malah mungkin numpang hidup sama istrinya. Bisik Budini sambil mencondongkan badan, seolah sedang membagikan rahasia besar. Kan katanya Rena anak orang kota. Tawa kecil pun menyebar. Samar namun menyakitkan jika terdengar oleh yang dibicarakan. Sayangnya, kadang bisikan seperti itu memang terdengar lebih kencang dari yang dibayangkan. Terutama jika yang mendengarnya adalah seseorang yang terbiasa diam. Hari itu, Rena sedang duduk di ruang tengah, menjahit taplak meja pesanan dari seorang pelanggan online. Jendela rumahnya terbuka, dan dari situlah suara-suara itu masuk seperti angin dingin yang menggigit. Awalnya, ia mencoba tak peduli. Tapi lama-kelamaan, kata-kata itu menggema di kepalanya. Pengangguran. Numpang hidup sama istrinya. Aneh, kok bisa hidup tenang? Rena meletakkan kain di pangkuannya. Matanya menatap kosong ke arah jendela. Bukan karena ia marah, tapi lebih pada perasaan pilu yang tak bisa dijelaskan. Ia tahu Harlan tak pantas menerima penilaian seperti itu. Suaminya bukan lelaki yang lemah, bukan pula pria yang menumpang hidup. Ia hanya memilih untuk hidup dengan cara yang berbeda. Sore harinya, saat Harlan pulang membawa belanjaan untuk makan malam, Rena menyambutnya seperti biasa. Tapi kali ini, ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuat Harlan bertanya. "Kamu kenapa?" tanyanya pelan, saat mereka duduk di dapur sambil menyiapkan bahan masakan. Rena sempat terdiam. Tapi akhirnya ia berkata, "Mas, aku dengar Budini sama Bu Rika ngomong di pos ronda. Mereka bilang Mas itu pengangguran. Katanya aku yang biayai hidup kita." Harlan tidak bereaksi berlebihan. Ia hanya diam, lalu mengambil sepotong wortel dan mulai mengupasnya. Wajahnya tetap tenang. "Kamu percaya mereka?" Rena menggeleng pelan. "Tentu saja tidak. Tapi, tetap saja aku sedih. Kenapa orang begitu mudah menilai hanya dari apa yang mereka lihat?" Harlan tersenyum tipis. Karena mereka tidak tahu seperti apa rasanya bahagia tanpa harus pamer. Mereka tidak bisa percaya bahwa hidup bisa damai tanpa mobil mewah, tanpa jam tangan mahal, tanpa pakaian seragam kantoran. Rena menatap suaminya. Ia tahu, di balik ketenangannya, Harlan menyimpan banyak luka yang ia pendam sendirian. Tapi pria itu selalu memilih diam, bukan karena takut, melainkan karena tidak ingin membalas kebodohan dengan emosi. "Apa Mas nggak marah?" tanya Rena lagi. "Buat apa?" jawab Harlan. "Kalau kita marah, kita ikut masuk ke permainan mereka. Aku lebih suka menunjukkan siapa aku sebenarnya saat waktunya tepat. Tapi bukan untuk membuktikan pada mereka. Hanya supaya kamu tahu, kamu tidak pernah salah memilihku." Kalimat itu membuat mata Rena berkaca-kaca. Ia menggenggam tangan suaminya, lalu meletakkannya di pipinya. "Aku tahu itu, Mas. Aku tahu." Beberapa hari kemudian, saat Rena pergi ke warung dekat rumah, ia kembali merasakan tatapan-tatapan aneh dari para tetangga. Ada yang mengangguk sambil tersenyum kaku.
Ada pula yang berpura-pura tidak melihat. Tapi ada satu momen yang membuat Rena menahan napas. Saat ia berdiri di depan etalase warung, Bu Rika mendekatinya dengan senyum basa-basi. Rena, sendirian aja? Mas Harlan gak ikut? Tanyanya dengan nada yang terdengar ramah, tapi penuh makna. Iya, Mas lagi di luar, jawab Rena singkat. Wah, semoga cepat dapat kerja. Ya. Sekarang susah cari kerjaan tetap. Tapi yang penting sabar. Kamu tuh istri yang kuat, loh. Rena terdiam. Tidak tahu harus menjawab dengan cara seperti apa. Ucapan itu seperti hadiah yang dibungkus kertas indah tapi di dalamnya penuh duri. Ia tersenyum tipis, lalu pamit pulang. Malam harinya, ia bercerita pada Harlan. Tapi pria itu hanya tertawa pelan sambil menyuap nasi. Orang seperti mereka tidak akan pernah bisa memahami bahwa diam kita bukan karena kalah, tapi karena kita tidak ingin ikut dalam kebisingan yang sia-sia, ujarnya. Hari-hari terus berlalu. Dan komentar-komentar itu semakin sering terdengar. Terlebih ketika tetangga sebelah, Pak Ardi, membeli mobil baru dan sengaja memarkirnya di depan rumah, tepat menghadap ke rumah Rena dan Harlan. Seolah-olah ingin memberi pesan. Lihat, beginilah seharusnya kepala keluarga. Istrinya, Bu Dini, semakin gencar menyindir Rena dengan gaya hidup barunya yang sedikit lebih mewah. Rena, kamu udah nyobain gak kopi di kafe baru itu? Suamiku tiap malam traktir ke sana. Katanya kalau stres kerja, harus ngopi-ngopi biar gak gila. Katanya suatu siang, sambil memamerkan kuku barunya yang dihias glitter. Rena hanya mengangguk dan tersenyum. Namun, di balik semua itu, Rena mulai lelah. Bukan lelah menjalani hidup, tapi lelah menghadapi anggapan orang. Ia tahu benar, Harlan tidak bekerja kantoran karena ia mengelola beberapa usaha online dan toko emas yang ia miliki secara diam-diam. Semua dikelola dari rumah atau dari tempat-tempat yang tidak menarik perhatian. Harlan tidak ingin hidup dalam sorotan. Ia ingin damai. Dan Rena menghormati pilihan itu. Tapi ternyata, tidak semua orang bisa menghargai kehidupan yang sederhana tapi tulus. Suatu malam, saat hujan turun pelan dan angin bertiup dingin, Rena menangis dalam pelukan Harlan. Ia merasa gagal menjadi istri yang kuat. Ia merasa tidak cukup kebal untuk terus diam saat harga dirinya diinjak-injak dengan gosip murahan. Harlan mengusap punggungnya dengan lembut. Kalau kamu lelah, istirahatlah. Tapi jangan menyerah. Kita bukan hidup untuk menyenangkan mereka. Kita hidup untuk saling menguatkan. Aku kerja bukan untuk pamer, tapi untuk menjagamu. Dan aku tahu kamu menikah denganku bukan karena apa yang aku punya, tapi karena siapa aku. Rena mengangguk dalam pelukannya. Air matanya masih mengalir. Tapi kali ini bukan karena sedih. Melainkan karena merasa dicintai dengan cara yang tak bisa dijelaskan. Dan sejak malam itu, Rena memutuskan untuk tidak lagi menyimpan luka. Ia mulai bersikap biasa saja terhadap omongan tetangga. Ia kembali menanam bunga di halaman, kembali mengirim paket-paket kecil hasil kerajinan tangannya, dan kembali menyambut Harlan dengan senyum hangat setiap kali pria itu pulang. Sampai suatu hari, sebuah undangan mewah datang ke rumah mereka. Sebuah undangan dari galeri perhiasan mewah di pusat kota, mengundang Tuan Harlan dan Ibu Rena untuk menghadiri acara pembukaan butik emas premium. Undangan itu membuat Rena tersentak. Ia tahu itu galeri milik Harlan, tempat semua investasi diam-diam suaminya terletak. Apa ini saatnya? Bisiknya pada Harlan. Harlan tersenyum. Kalau kamu siap, kita bisa datang. Dan Rena mengangguk. Ia siap. Karena pada akhirnya, ia tahu, tetangga bisa membandingkan sesuka hati, tapi yang tahu nilai sebenarnya dari kehidupan mereka, hanya mereka berdua. Musim hujan datang lebih awal tahun ini. Udara di kompleks perumahan menjadi lebih sejuk, dengan aroma tanah basah yang khas dan suara air menetes dari atap rumah-rumah warga.
Beberapa orang mulai mengeluh karena cucian tak kunjung kering. Sementara sebagian lainnya mengisi waktu dengan duduk di teras sambil menyeruput teh hangat. Di tengah suasana itu, rumah Rena dan Harlan tetap menjadi salah satu tempat paling tenang di lingkungan itu. Tak pernah ada suara keributan, tak ada keluhan keras, tak juga terdengar suara televisi yang meledak-ledak. Rumah itu selalu tampak bersih, asri dengan bunga-bunga yang mekar di pot gantung, dan harum rempah dari dapur yang entah kenapa selalu bisa membuat siapapun yang lewat merasa nyaman. Namun, keindahan itu rupanya tidak cukup untuk menghentikan omongan. Omongan yang lahir dari prasangka, berkembang karena iri, dan tumbuh subur karena kesenjangan pemahaman. Sejak desas-desus soal Harlan pengangguran, dan Rena yang membiayai rumah tangga, menyebar, tidak sedikit tetangga yang mulai bersikap seolah mereka tahu segalanya. Mereka berbicara di belakang, terkadang berselimut basa-basi di depan. Namun satu hal yang tetap sama, Rena tidak pernah membalas. Suatu hari, saat hujan turun deras dan beberapa jalan kecil mulai tergenang, Rena melihat Bu Lisa berlari kecil sambil menenteng payung yang robek. Di tangannya tergenggam kantong plastik besar berisi belanjaan, dan wajahnya tampak kebingungan. Rena tak berpikir panjang. Ia segera mengenakan mantel hujan, membawa payung utuh yang ada di gantungannya, lalu berlari kecil menghampiri wanita itu. Bu Lisa, sini, payungnya rusak, ya? Biar saya bantu, katanya sambil menutupi tubuh wanita parubaya itu dengan payung. Bu Lisa awalnya sempat ragu. Ia tidak menyangka Rena akan bersikap begitu. Tapi mungkin karena kondisi hujan yang mendesak, ia mengangguk dan membiarkan Rena menuntunnya hingga ke depan rumah. Terima kasih. Ya, Ren, katanya lirih, sambil menyeka wajahnya yang basah. Maaf merepotkan. Rena hanya tersenyum. Tidak merepotkan sama sekali, Bu. Kalau butuh bantuan lagi, tinggal panggil saya. Ya. Tanpa ada sindiran, tanpa ada nada sarkas. Semurni itu kebaikan Rena. Namun begitu Rena kembali ke rumah, dan payung sudah dikeringkan, ia tetap mendengar bisikan-bisikan yang sama keesokan harinya. Ih, Rena tuh baik banget, ya. Tapi kasihan juga sih. Kayaknya capek sendiri ngurus rumah. Suaminya mana? Celetuk Bu Rika sambil menyeruput kopi di pos ronda. Iya, baik sih baik. Tapi jangan-jangan itu baik karena mau cari muka? Biar tetangga simpati. Gitu, sambung Budini, yang sejak lama memang gemar memberi bumbu pada cerita apapun. Mereka tak tahu bahwa di dalam rumahnya, Rena sedang menata bantal di ruang tamu sambil tersenyum, meski hatinya sedikit perih. Ia tahu, kebaikannya kadang disalahpahami. Tapi apakah itu alasan untuk berhenti menjadi baik? Tidak. Rena memilih untuk tetap bersikap sabar. Bukan karena ia lemah. Justru karena ia kuat. Karena ia tahu, menahan diri dari membalas keburukan dengan keburukan adalah kekuatan yang tidak semua orang mampu miliki. Suatu pagi, Budini panik karena anak sulungnya sakit demam tinggi dan suaminya sedang dinas luar kota. Ia berlari dari rumah ke rumah, meminta bantuan. Saat itu, sebagian tetangga masih belum bangun. Ada yang beralasan sibuk, ada yang hanya membuka jendela dan kemudian menutupnya kembali. Namun ketika ia mengetuk pintu rumah Rena, pintu itu terbuka hanya dalam hitungan detik. Budini. Rena tampak terkejut. Kenapa, Bu? Wajah ibu pucat sekali. Anak saya, si Riko, panas banget. Saya takut kenapa-napa. Bisa antar saya ke puskesmas nggak, Ren? Saya nggak tahu harus minta tolong ke siapa. Tanpa banyak bicara, Rena segera mengambil kunci motor dan mengenakan jaket. Harlan yang baru saja selesai mandi langsung menawarkan diri. Biar aku yang antar. Kamu temani Budini di belakang. Dan dalam waktu singkat, motor tua mereka melaju membelah pagi yang dingin. Sampai di puskesmas,
Harlan menunggu di luar sementara Rena menemani Bu Dini di ruang periksa. Setelah beberapa jam, Riko dinyatakan terkena demam akibat flu dan harus beristirahat penuh. Ketika mereka pulang, Bu Dini menatap Rena dengan mata berkaca-kaca. "Maaf ya, Ren. Aku selama ini banyak ngomongin kamu yang enggak-enggak. Tapi kamu malah bantu aku saat aku butuh." Rena hanya tersenyum. "Tidak apa-apa, Bu. Kita semua manusia. Kadang kita bicara tanpa tahu cerita sebenarnya." Kalimat itu seperti tamparan lembut yang menampar hati Bu Dini. Ia terdiam lama, lalu mengangguk dan mengucapkan terima kasih berkali-kali. Sejak saat itu, hubungan Bu Dini dan Rena perlahan membaik. Tapi tentu saja, tidak semua orang berubah secepat itu. Masih ada tetangga lain yang tetap berkomentar pedas, terutama mereka yang merasa terusik dengan kebaikan yang tidak bisa mereka balas. Namun Rena tidak goyah. Ia tetap menanam bunga, tetap menyiram halaman tetangga saat yang punya rumah sedang mudik, tetap mengantarkan nasi kotak saat ada keluarga yang sedang sakit. Ia bahkan ikut membantu Bu Lisa menjahit seragam sekolah cucunya yang mendadak kekecilan. Kebaikan yang konsisten seperti itu, lama-kelamaan bukan hanya meluluhkan hati sebagian orang, tapi juga menumbuhkan rasa malu dalam diri mereka yang dulu meremehkannya. Hari-hari terus berlalu, dan kesabaran Rena menjadi pembicaraan baru di kompleks itu. Kali ini bukan dalam nada sindiran, melainkan kekaguman yang lirih. Ibu Rena itu orang baik. Suaminya juga sopan dan gak neko-neko. "Kita aja yang dulu salah nilai," kata Bu Lisa suatu sore pada Bu Rika. Bu Rika hanya diam. Ia tidak menyanggah, tapi juga belum siap mengakui kesalahannya. Meski begitu, ia pun mulai memperhatikan bahwa Rena tak pernah berubah, meski terus diterpa anggapan miring. Lalu datanglah hari di mana perubahan kecil mulai tampak jelas. Ketika ada pengumuman lomba kebersihan lingkungan dari kelurahan, semua warga diminta gotong royong membersihkan halaman. Tak disangka, Rena dan Harlan adalah yang paling aktif. Mereka membawa sapu, karung sampah, bahkan membantu mengecat ulang pagar pos ronda tanpa diminta. Di hari penilaian, lingkungan mereka menang. Dan saat Pak RT diminta menunjuk siapa yang pantas mewakili menerima piagam, ia menunjuk Rena. Untuk pertama kalinya, Rena berdiri di depan para tetangga dengan senyum tulus dan kepala tegak. Dan saat ia menerima piagam dari petugas kelurahan, terdengar tepuk tangan. Bahkan dari orang-orang yang dulu meremehkannya. Pagi kembali datang diiringi sinar matahari yang malu-malu menembus sela-sela awan. Udara masih dingin, dan embun belum sepenuhnya menguap dari permukaan dedaunan. Di jalan sempit kompleks perumahan itu, suara motor tua memecah keheningan, meraung pelan seperti batuk pria tua yang kehabisan tenaga. Itulah suara motor Harlan. Motor lawas berwarna hitam kusam, dengan bodi yang sudah pudar dan jok yang dilapisi ulang seadanya. Harlan mengendarainya dengan tenang, memakai jaket kain usang dan helm polos tanpa merek. Bukan pemandangan yang mencolok, tidak mencerminkan gambaran pria sukses. Tidak pula menunjukkan bahwa ia adalah seseorang yang patut diperhatikan. Tapi justru itulah yang menjadi perhatian utama para tetangga. Setiap hari, saat jarum jam menunjuk ke angka 7 pagi, suara motor Harlan akan terdengar melintas di depan rumah-rumah. Beberapa ibu yang sedang menyapu halaman akan menoleh, lalu saling pandang sambil menyembunyikan senyum di balik kerudung atau daster mereka. "Masih pakai motor itu aja, ya?" celetuk Bu Rika pagi itu kepada Bu Dini, sambil menepuk-nepuk debu dari sapu lidi. Bu Dini tersenyum kecil. "Iya, padahal sekarang cari motor murah tuh gampang. Kredit juga bisa. Tapi ya mungkin belum cukup uangnya. Ngomong-ngomong, dia kerja di mana sih?" Bu Rika menyipitkan mata, melihat Harlan yang sudah menghilang di tikungan. "Gak tahu. Tapi masa ia kerja kantoran pakaiannya gitu? Kemeja lusuh, celana jeans, motor tua? Enggak banget.
Mereka tertawa kecil, tertahan namun jelas menyiratkan ejekan. Mungkin terdengar biasa, tapi bagi orang seperti Harlan dan Rena, komentar semacam itu seperti duri kecil yang menancap perlahan namun terus-menerus. Tetangga-tetangga lain pun mulai ikut berkomentar, baik secara langsung maupun lewat lirikan. Tak jarang pula muncul sindiran di grup WhatsApp RT saat membahas iuran atau kerja bakti. Maaf, yang tidak kerja kantoran bisa bantu lebih banyak ya. Kan waktunya lebih fleksibel. Tulis salah satu anggota grup dengan nada pasif-agresif yang tak perlu disebut namanya. Tapi semua tahu arah pesannya. Harlan tahu omongan itu. Rena pun membaca semua percakapan yang beredar. Tapi seperti biasa, mereka memilih diam. Bukan karena tak bisa membalas, tapi karena merasa tak perlu meladeni mereka yang menilai hanya dari apa yang terlihat. Yang tak mereka tahu, setiap kali Harlan pergi dengan motor tuanya, ia bukan menuju tempat biasa. Ia tidak berhenti di kantor kecil, bukan pula di toko kelontong. Ia pergi ke sebuah gedung besar di pusat kota. Gedung bercat putih gading dengan pintu kaca berlapis stiker logo toko emas mewah, Harlan Gold Gallery. Gedung itu berdiri megah di antara deretan butik dan perkantoran elit. Dari luar, siapapun bisa melihat desain interiornya yang elegan. Rak-rak berlampu sorot yang memajang emas batangan, kalung berlian, dan perhiasan eksklusif lainnya. Harlan adalah pemiliknya. Bukan karyawan, bukan manajer, tapi pemilik tunggal dari toko emas besar itu. Hasil dari bertahun-tahun kerja keras, investasi, dan pengelolaan bisnis yang cermat. Namun Harlan tidak ingin hidup dalam sorotan. Ia tidak suka memakai pakaian bermerek hanya untuk dilihat. Ia tidak ingin mengenakan jam tangan mewah hanya agar orang menilainya kaya. Ia ingin hidup biasa, seperti orang kebanyakan. Karena di sanalah letak kenyamanan yang tak bisa dibeli dengan uang. Di dalam tokonya, para karyawan memanggilnya Pak Har, singkatan dari Harlan. Ia memperlakukan mereka seperti teman, bukan bawahan. Ia mengenal satu persatu nama mereka, tahu latar belakang keluarga, bahkan hafal tanggal ulang tahun anak-anak mereka. Harlan membangun tempat itu bukan hanya sebagai bisnis, tapi sebagai ruang di mana semua orang merasa aman dan dihargai. Namun di kompleks perumahannya, ia tetap pria misterius yang dianggap tak punya pekerjaan tetap. Pada suatu hari Minggu, saat semua warga sedang sibuk membersihkan lingkungan untuk lomba RT, Harlan tetap ikut serta. Ia membawa cat putih dan kuas besar, mengecat dinding pos ronda yang mengelupas. Keringat membasahi kemejanya, dan tangan kirinya kotor terkena cat. Tapi ia tidak mengeluh. Justru beberapa anak muda yang tadinya menghindar, ikut membantu karena merasa sungkan melihat Harlan bekerja keras tanpa banyak bicara. Tapi tetap saja, lidah manusia lebih cepat dari tangan. Setelah acara gotong royong selesai, Bu Rika sempat nyeletuk saat berbincang di depan rumah. Pak Harlan MAH enak, ya. Bisa ikut bantu bersihin pos ronda. Orang gak kerja, sih, waktu luangnya banyak. Rena yang lewat sambil membawa nampan minuman untuk para petugas kebersihan hanya tersenyum mendengar itu. Ia tidak berhenti, tidak menoleh, tapi senyum tipisnya lebih menyakitkan dari 1000 kata balasan. Sikap Harlan yang misterius ini semakin membuat warga merasa bebas menilai. Ada yang menganggapnya pemalas. Ada yang yakin dia pengangguran. Bahkan ada yang berbisik bahwa Harlan mungkin ditanggung hidupnya oleh orang tua Rena di kota. Namun kenyataannya, Harlan justru sedang menyiapkan pembukaan cabang baru tokonya di kota lain. Ia melakukan perjalanan 2 kali seminggu, kadang naik kereta, kadang menyetir sendiri, semuanya tanpa pernah diumumkan ke siapapun. Ia tetap memakai baju yang sama, sederhana, bersih, dan tak mencolok. Suatu hari, Rena pulang membawa sekantong belanjaan dari pasar. Di depan rumah, ia melihat sekelompok ibu-ibu sedang duduk di bangku panjang, membicarakan sesuatu dengan antusias. Ren, panggil Budini. Sini, sini.
Rena mendekat dengan senyum sopan. Kita lagi ngomongin siapa ya? Bu Rika tadi? Tanya Budini sambil terkekeh. Oh iya, si tetangga baru di Blok F, suaminya tuh kerja di bank. Tapi suka antar jemput istri pakai mobil dinas. Romantis banget, sahut Bu Rika. Coba bayangin kalau suami-suami kita kayak gitu ya. Mau, Ren? Ledek Budini setengah bercanda. Rena tertawa kecil. Saya sih cukup yang sekarang, Bu. Gak perlu mobil dinas. Yang penting hati suaminya gak pernah disewakan ke siapa-siapa. Mereka terdiam sebentar, lalu tertawa. Tapi di balik tawa itu, ada ketidaksukaan yang tak bisa disembunyikan. Rena terlalu tenang, terlalu tidak terpengaruh oleh standar yang mereka anggap penting. Malam itu, Rena duduk bersama Harlan di teras seperti biasa. Mereka minum teh hangat sambil menikmati udara malam yang lembut. Mas, Rena bersandar di bahu Harlan. Kamu nggak pernah tergoda buat cerita ke tetangga soal toko emas itu? Harlan tersenyum samar. Buat apa? Supaya mereka berhenti merendahkan kita? Kalau begitu, kita sama seperti mereka. Rena terdiam. Ia mengerti maksud Harlan. Tapi tetap saja, bagian dalam dirinya kadang lelah menahan sabar. Aku hanya takut, kalau orang-orang itu terlalu jauh menilai kamu tanpa tahu apa-apa. Harlan menggenggam tangan istrinya. Biar mereka menilai. Yang penting kamu tahu siapa aku, dan aku tahu siapa kamu. Itu cukup. Rena menatap wajah suaminya lama. Dalam diam itu, ia menyadari bahwa justru karena tidak ingin pamer, Harlan jauh lebih kaya dari siapapun yang suka pamer. Dan dari balik jendela rumah-rumah tetangga, beberapa mata memandangi pasangan itu, duduk berdua, tertawa pelan, tampak tenang meski katanya, tak punya apa-apa. Mereka memang tak tahu. Belum tahu. Tapi waktu akan berbicara. Dan saat itu tiba, semua yang kini merasa paling tinggi, akan tahu bahwa diam bukan berarti kalah. Bahwa motor tua bukan tanda kemiskinan. Bahwa pria yang tidak berseragam bukan berarti tidak punya tempat penting untuk dituju. Terkadang, justru yang paling bersahaja adalah yang paling kaya. Bulan baru, giliran baru. Kali ini, arisan ibu-ibu RT 07 akan digelar di rumah Rena. Sudah menjadi kebiasaan bulanan yang tidak hanya berfungsi sebagai ajang kumpul-kumpul, tapi juga sebagai tempat tak resmi para ibu membagikan cerita, membandingkan gaya hidup, dan, secara halus, mengukur siapa yang lebih unggul dari siapa. Rena mempersiapkan segalanya dengan tangannya sendiri. Ia mulai membersihkan rumah dari pagi, menyeka jendela, mengepel lantai, dan merapikan gorden yang mulai kusam warnanya. Rumah mungil itu memang tak besar. Dindingnya masih bercat putih polos, beberapa bagian mulai mengelupas. Tidak ada hiasan mewah, tidak ada sofa empuk yang tampak mahal. Tapi rumah itu bersih, rapi, dan nyaman. Meja kecil di ruang tamu ia lapisi taplak bermotif bunga-bunga yang ia beli 2 tahun lalu di toko serba 10.000. Di atasnya, ia tata piring-piring plastik warna pastel berisi kue buatan sendiri, bolu pandan, pastel isi bihun, dan risoles yang ia goreng pagi-pagi. Harlan sempat membantunya memasang kipas angin tambahan, lalu pergi seperti biasa setelah mencium kening istrinya. Semoga acaranya lancar, ya, ucapnya sebelum menyalakan motor tuanya. Rena tersenyum. Amin. Hati-hati di jalan, Mas. Menjelang pukul 3 sore, satu persatu ibu-ibu mulai berdatangan. Ada yang memakai baju daster sederhana, tapi ada juga yang berdandan seolah menghadiri pesta kecil. Budini, seperti biasa, datang dengan setelan tunik bermerek dan tas tangan mahal menggantung di lengannya. Oh, rumahnya mungil. Ya, tapi bersih, komentarnya sambil menatap sekeliling. Rena menyambutnya dengan senyum sopan. Iya Bu, seadanya. Silakan duduk, Budini. Ini minumannya masih hangat. Wah, kamu bikin sendiri semua ini,
Ren? Tanya Ibu Sari, yang juga baru datang sambil mencium aroma pastel goreng. Iya, Bu. Cuma camilan sederhana aja. Maaf kalau nggak terlalu enak. Bu Dini mengambil sepotong risoles, menggigitnya pelan. Enak kok, walau, ya, beda sih rasanya sama yang di toko bakery langgananku. Tapi ini khas. Rumah banget. Komentarnya mengambang, terdengar seperti pujian tapi terasa seperti selipan perbandingan. Para ibu pun mulai duduk melingkar. Karpet tipis yang digelar Rena sudah diberi alas tambahan agar tidak keras saat duduk. Satu persatu mulai mengambil camilan, bergosip, dan membicarakan arisan bulan depan. Di tengah percakapan ringan soal harga minyak goreng dan tukang galon yang lambat datang, Bu Dini tiba-tiba membuka topik baru. Ngomong-ngomong, aku tadi sempat lihat Mas Harlan ya? Naik motor tua itu? Tanyanya sambil mengaduk teh. Iya, Bu. Itu memang motor satu-satunya kami. Jawab Rena tenang. Wah, hebat ya. Tetap setia sama motor lama. Jarang loh orang bisa kayak gitu. Timpal Ibu Sari dengan nada manis yang terdengar menusuk. Bu Dini tertawa kecil. Aku sih nggak masalah pakai motor tua. Asal jangan sampai dikira tukang ojek. Ya, hihi. Soalnya sekarang tuh banyak yang salah sangka kalau lihat orang pakai motor kayak gitu. Rena tersenyum. Ia tidak tersinggung, karena ia sudah terbiasa. Ia tahu komentar itu bukan untuk bertanya, tapi untuk menyentil. Tapi di dalam hatinya, ia mengelus perasaan sendiri yang sesekali masih terusik oleh ucapan orang lain. Mas Harlan memang suka motor itu, Bu. Katanya. Motornya sudah banyak berjasa waktu dulu masih kerja serabutan. Jadi dia sayang, walau sekarang bisa beli yang baru. Beberapa ibu tampak terdiam sejenak. Pernyataan Rena memang sederhana, tapi menyiratkan sesuatu yang lebih dalam. Dan itu cukup membuat suasana sejenak senyap. Namun, seperti biasa, mulut yang sudah terbiasa membandingkan tak akan cepat diam. Ren, aku tuh suka kagum sama kamu. Di tengah keterbatasan, kamu tetap bisa ramah. Ya. Aku sih kalau hidup kayak kamu, mungkin udah stres. Ucap Bu Dini tanpa sadar bahwa kalimatnya lebih menyerang daripada memberi pujian. Rena menoleh lembut. Mungkin karena aku nggak pernah merasa terbatas. Bu, aku merasa cukup. Kalimat itu sederhana, tapi punya kekuatan. Ibu-ibu lain mulai melirik, beberapa mengangguk pelan. Bukan karena mereka sepenuhnya setuju, tapi karena mereka tak punya jawaban balik. Arisan pun berjalan sebagaimana mestinya. Nomor-nomor ditarik dari mangkuk kecil, tawa dan riuh saling menyahut. Tapi suasana sore itu tetap meninggalkan sisa kejanggalan di udara. Setelah acara selesai, satu persatu ibu pamit. Sebagian memuji kue buatan Rena, sebagian lagi hanya tersenyum basa-basi. Bu Dini dan Ibu Sari yang belakangan pamit, sempat berdiri agak lama di depan pintu. Terima kasih ya, Ren. Lain kali gantian mampir ke rumahku. Bisa bandingkan suasananya. Hehe, ujar Bu Dini sambil tertawa kecil. Rena mengangguk pelan. Tentu, Bu. Saya senang bisa belajar dari rumah ibu yang pasti jauh lebih lengkap dan mewah. Wah, kamu pintar jawabnya. Ya, puji Bu Sari, entah tulus atau tidak. Setelah rumah kembali sepi, Rena duduk di ruang tamu yang masih berantakan. Ia menarik napas panjang, mengumpulkan tenaga untuk membereskan piring dan gelas. Di matanya, ada kelelahan yang bukan karena fisik, tapi karena hati yang terus diuji oleh ucapan yang tak pernah berhenti. Tak lama, suara motor tua itu kembali terdengar di luar. Harlan pulang. Saat masuk, ia langsung melihat wajah istrinya yang tampak letih. Capek, ya? Tanyanya sambil duduk di sebelah Rena dan menyeka keringatnya sendiri. Rena tersenyum, meski matanya menyimpan lelah. Lumayan. Tapi yang lebih melelahkan itu bukan cuci piringnya. Harlan tertawa.
Omongan Bu Dini dan Bu Sari. Ya. Seperti biasa, Mas. Tapi aku nggak marah. Cuma, kadang sedih aja. Harlan menggenggam tangan Rena. Nanti akan tiba saatnya mereka tahu siapa kita. Tapi bukan karena kita ingin pamer. Hanya karena hidup akan menunjukkan siapa yang bertahan dengan diam, dan siapa yang hanya besar dengan suara. Rena menatap suaminya lama. Ia tahu, sebesar apapun hinaan yang dilontarkan, selama Harlan di sisinya, ia bisa bertahan. Dan hari itu, ia semakin yakin bahwa rumah kecilnya, yang dicemooh karena terlalu sederhana, jauh lebih hangat daripada rumah-rumah besar yang penuh sindiran dan ejekan. Di dalam rumah sederhana itu, cinta tumbuh subur. Dan suatu saat, cinta itu akan berbicara lebih keras dari komentar siapapun. Sinar matahari menelusup malu-malu melalui celah tirai jendela rumah Rena pagi itu. Udara masih segar. Aroma teh manis mengepul dari cangkir di atas meja makan, dan suara burung-burung kecil di luar menambah damai suasana. Di tengah semua kesederhanaan itu, Rena dan Harlan duduk berdampingan sambil menikmati sarapan yang sederhana. Nasi goreng sisa semalam yang dihangatkan, telur dadar, dan kerupuk udang. Tak ada percakapan besar pagi itu. Hanya percakapan kecil dan hangat yang biasa mereka bagi, tentang tanaman di halaman belakang yang mulai berbunga, tentang spray yang harus dicuci hari ini, dan tentang rencana Harlan yang akan sedikit lebih siang berangkat. Rena sesekali mencuri pandang ke wajah Harlan, yang tengah menyeruput teh sambil memandang keluar jendela. Wajah itu tenang. Tak terganggu oleh apapun. Tidak oleh sindiran, tidak oleh cibiran, dan tidak pula oleh pandangan tetangga yang selalu merasa lebih tahu. Mas, ucap Rena pelan, memecah keheningan, apa Mas nggak pernah kesel dengar omongan orang-orang itu? Harlan menoleh. Tatapannya lembut. Seperti biasa. Orang yang mulutnya sibuk menilai hidup orang lain, biasanya hidupnya sendiri sedang kosong. Aku kasihan, bukan marah. Rena menunduk. Ia tahu Harlan selalu punya cara pandang berbeda. Matang, tenang, dan penuh pengertian. Tapi sebagai perempuan yang sehari-harinya bersinggungan dengan lingkungan, terkadang Rena masih merasa lelah menjadi bahan omongan. Mereka sering lihat Mas duduk-duduk di halaman, pakai kaos oblong dan celana pendek. Mereka pikir Mas pengangguran, nggak kerja. Apalagi motor kita itu. Harlan tertawa ringan, tidak merasa tersinggung sama sekali. Biarin aja, Ren. Hidup bukan kompetisi gaya. Kita kerja, kita punya penghasilan, kita cukup, dan kita bahagia. Itu sudah lebih dari cukup. Rena memandang suaminya dengan mata yang mulai berair, bukan karena sedih, tapi karena rasa terharu. Ia menikahi seorang lelaki yang meski tak banyak bicara soal dunia, tapi memahami hidup dengan cara yang luar biasa. Mas nggak pernah kepikiran untuk, ya, menunjukkan sedikit? Maksudku, biar mereka tahu kita bukan seperti yang mereka pikirkan. Rena mengangkat alis, sedikit ragu dengan kalimatnya sendiri. Tunjukkan ke siapa? Harlan mengangkat bahu. Ke orang-orang yang gak peduli kalau kita susah, tapi merasa pantas mengomentari kalau kita sukses. Rena mengangguk perlahan. Tapi kadang, aku hanya ingin mereka diam. Bukan mengakui, cuma berhenti bicara. Harlan tersenyum. Ia berdiri dari kursinya, berjalan ke arah Rena dan mengelus kepala istrinya dengan lembut. Ren, kamu tahu nggak? Kita ini rumah. Mereka itu angin. Angin bisa meniup, bisa berisik, bisa masuk lewat celah-celah. Tapi kalau rumahnya kokoh, angin seganas apapun nggak akan merobohkan. Rena menatap suaminya lama. Kata-kata Harlan tak pernah seperti pidato panjang atau kalimat yang menggurui. Tapi setiap kalimat yang keluar dari mulutnya selalu menenangkan. Ia tahu, ia tidak perlu membalas omongan tetangga dengan amarah atau dengan pamer kekayaan. Ia hanya perlu tetap menjadi dirinya sendiri, bersama suaminya,
dalam rumah kecil yang hangat. Setelah sarapan, Rena mulai beres-beres rumah. Sapu lidi menyapu debu-debu kecil yang terkumpul di sudut. Lalu ia mengepel lantai yang sedikit lengket. Di tengah aktivitasnya, suara motor tua Harlan kembali terdengar. Ia keluar sebentar, melihat suaminya masih berdiri di depan pagar. "Loh, kok belum pergi, Mas?" Harlan membalikkan badan. "Aku lupa dompet, tadi." Rena berjalan ke dalam dan mengambil dompet Harlan di atas meja, lalu menyerahkannya. "Satu lagi, Ren," kata Harlan sebelum pergi. "Apa?" Harlan menatap mata istrinya. "Kalau suatu hari nanti, hidup kita berubah jadi lebih baik di mata mereka, bukan karena kita pamer, tapi karena waktu yang akhirnya bicara, tetap jadi Rena yang hari ini. Jangan berubah." Rena hanya bisa mengangguk. Dalam hati, ia bersumpah bahwa siapapun mereka nanti, 10 tahun ke depan atau bahkan 15 tahun ke depan, ia tidak akan membiarkan dirinya tenggelam dalam kesombongan atau balas dendam. Ia ingin tetap menjadi Rena yang sama, sederhana, hangat, dan sabar. Hari-hari berlalu. Tetangga tetap seperti biasa. Setiap pagi, dari balik jendela rumah masing-masing, mereka melihat Harlan mengendarai motor tuanya. Dengan pakaian biasa, tanpa membawa tas kerja, tanpa tanda-tanda bahwa ia seorang karyawan kantoran. Beberapa bahkan mulai membuat cerita sendiri. Katanya Harlan kerja serabutan, ada yang bilang dia cuma bantu-bantu di bengkel, dan ada pula yang mengatakan Harlan tidak bekerja sama sekali, hanya hidup dari istri. Rena tahu cerita-cerita itu. Ia tidak buta. Tapi ia sudah belajar untuk tidak menyimpannya dalam hati. Ia tetap membantu saat ada ibu-ibu tetangga yang butuh sumbangan untuk kegiatan RT, tetap tersenyum saat berpapasan di jalan, dan tetap mengantar makanan ke rumah Bu Nur yang sakit, walau lidah Bu Nur sendiri pernah ikut menjelek-jelekan Harlan. Suatu sore, Rena duduk di teras rumahnya sambil menyulam. Ia tak pandai menyulam sebenarnya, tapi kegiatan itu menenangkan hatinya. Di seberangnya, rumah Bu Dini tampak sedang direnovasi kecil. Suara palu dan gergaji bersahut-sahutan. Tak lama, Bu Dini keluar. Melihat Rena, ia berjalan ke pagar dan menyapa. "Ren, lagi apa?" "Nyulam, Bu," jawab Rena ramah. "Wah, rajin ya. Kalau aku sih lebih suka nyuruh orang aja. Hehe. Udah nggak zaman kerja-kerja sendiri gitu. Sekarang MAH tinggal bayar aja." Rena hanya tersenyum. Ia tidak menyahut. "Oh iya," lanjut Bu Dini, "itu suamimu masih kerja yang itu-itu aja?" "Masih, Bu. Nggak ganti-ganti kok," jawab Rena sambil tetap menunduk pada sulamannya. Bu Dini mengangguk pelan. "Ya udah sih, yang penting cukup ya." Ucapan itu tak meminta respons. Jadi Rena hanya tersenyum lagi. Setelah Bu Dini kembali masuk ke rumahnya, Rena menatap langit yang mulai berwarna jingga. Di dadanya, ada rasa hangat yang sulit dijelaskan. Ia tahu bahwa tetangganya tidak akan berhenti bicara. Tapi hidupnya tidak bergantung pada validasi siapapun. Ia bahagia karena ia tahu suaminya adalah pria baik. Ia bahagia karena ia hidup bukan untuk pamer, tapi untuk bersyukur. Malam hari, saat Rena dan Harlan duduk berdua di ruang tengah, mereka menonton acara TV bersama sambil menikmati jagung rebus. "Ren," ucap Harlan sambil mengunyah. Besok kita ke toko." "Ya. Aku ada beberapa hal yang mau kamu lihat." Rena mengernyitkan dahi. "Toko?" Harlan tersenyum. "Iya. Tapi bukan toko yang biasanya kamu kira." Rena masih belum paham. Tapi ia tahu, suaminya selalu punya kejutan. Dan ia percaya, apapun yang menantinya besok, bukan tentang membuktikan sesuatu pada orang lain. Tapi tentang membuka sedikit tabir dari kehidupan yang selama ini mereka jaga baik-baik dari sorotan tetangga. Dan malam itu,
Mereka tidur dalam pelukan hangat. Di dalam rumah kecil yang tak dihiasi kemewahan, tapi penuh dengan cinta dan ketenangan yang tak bisa dibeli oleh apapun. Pagi itu, suasana rumah Budini tak seperti biasanya. Dapur yang biasanya ramai dengan suara panci dan ceret mendesis, kini sunyi. Aroma masakan yang biasa menyebar ke halaman pun absen. Yang terdengar hanya suara langkah kaki yang bolak-balik dari ruang tamu ke kamar, seperti seseorang yang gelisah. Budini duduk di sofa dengan wajah penuh tekanan. Matanya menatap kosong ke layar ponsel, sementara jari-jarinya bergerak membuka aplikasi perbankan. Saldo di rekeningnya tak cukup bahkan untuk menutup setengah dari tagihan renovasi yang masih berjalan di rumah mereka. Dari arah kamar, terdengar suara Pak Bram, suaminya. Sudah coba ke koperasi kemarin. Budini mendesah panjang, meletakkan ponsel di meja. Sudah. Ditolak. Katanya catatan kita buruk. Cicilan mobil yang dulu sempat nunggak masuk catatan. Gak bisa ajukan pinjaman lagi. Pak Bram keluar dari kamar sambil mengancingkan kemejanya. Wajahnya terlihat letih dan kusut. Aku coba ke temanku yang kerja di leasing. Ya. Siapa tahu bisa bantu cari solusi cepat. Budini bangkit berdiri, menghampiri suaminya. Mas, ini rumah belum selesai renovasi. Tembok belum diplester semua. Tukang minta dibayar minggu ini. Kalau kita gak bisa lunasin, mereka berhenti kerja. Aku malu sama tetangga. Pak Bram menatap istrinya. Aku juga malu, Din. Tapi kita harus realistis. Kita terlalu maksa. Kita paksain renovasi besar waktu tabungan kita belum cukup. Semua buat pencitraan. Buat kelihatan mampu. Mata Budini memanas. Ia tahu suaminya benar, tapi egonya menolak menerima kenyataan itu. Ia selama ini merasa dirinya lebih tinggi dari ibu-ibu lain di lingkungan. Rumahnya paling besar. Acara arisan selalu ia yang atur. Penampilannya selalu rapi dan mewah. Ia merasa punya citra yang harus dijaga. Kalau sampai aku minta bantuan tetangga, aku gak sanggup, gumamnya. Pak Bram hanya bisa diam. Dalam hatinya, ia tahu bahwa badai keuangan yang mereka alami ini bukan hanya karena pengeluaran rumah tangga, tapi juga gaya hidup yang mereka pertahankan mati-matian demi status sosial semu. Selama 2 minggu berikutnya, rumah Budini mulai berubah. Renovasi berhenti. Tumpukan batu bata dan pasir dibiarkan begitu saja di halaman depan. Para tukang tak terlihat lagi. Beberapa bagian dinding yang sudah dibongkar ditutup seadanya dengan terpal. Tak pelak, perubahan ini jadi bahan omongan warga kompleks. Loh, renovasi Budini berhenti ya? Padahal katanya mau bikin rooftop segala. Iya, kemarin kulihat suaminya naik motor pinjaman. Mobilnya mana ya? Katanya dijual. Lagi butuh uang. Rena mendengar semua itu dari Buati, tetangga sebelah rumah. Tapi ia memilih tak berkomentar. Baginya, bukan haknya untuk menilai kehidupan orang lain. Ia tahu bagaimana rasanya menjadi bahan gunjingan, dan ia tak ingin jadi bagian dari mulut-mulut seperti itu. Suatu sore, saat Rena sedang menyiram tanaman di halaman, Budini lewat dengan langkah cepat. Tapi kali ini, tak seperti biasanya, ia tidak menyapa. Rena hanya tersenyum kecil. Ia bisa memahami. Ada masa di mana seseorang terlalu malu untuk bertatap muka. Terlalu sibuk merawat harga diri yang retak. Tapi Rena tidak menyimpan dendam. Meski dulu Budini pernah menyindirnya soal motor tua Harlan, ia tetap merasa empati. Sementara itu, Pak Bram mulai mencoba mencari pinjaman ke berbagai tempat. Dari teman kantor lama, saudara jauh, bahkan mencoba mendaftar ke aplikasi pinjaman online. Tapi satu persatu jalan seolah tertutup. Catatan keuangan mereka memburuk sejak 2 tahun terakhir, ketika kredit kendaraan dan gaya hidup tinggi tak dibarengi pemasukan yang stabil.
Terlalu sering makan di restoran mahal, liburan keluar kota demi postingan media sosial, membeli barang-barang branded dengan cicilan kartu kredit. Semua itu perlahan membentuk lubang besar yang akhirnya menelan mereka sendiri. Satu malam, saat hujan turun rintik-rintik, Bu Dini menangis di kamar. Ia memeluk lututnya sambil duduk di sudut ranjang. Aku malu banget, lirihnya. Pak Bram duduk di sebelah istrinya, memegang tangannya. Kita memang jatuh. Tapi kita jatuh karena terlalu ingin dilihat tinggi. Mulai sekarang kita harus hidup sesuai kemampuan. Gak perlu nunjukin apa-apa ke orang. Tapi orang-orang pasti ngetawain kita. Isaknya. Biarlah. Itu harga yang harus kita bayar. Keesokan paginya, saat matahari baru muncul dan burung-burung mulai bersiul, Bu Dini berdiri di dapur. Tangannya mulai memasak sarapan sendiri. Nasi goreng sederhana dan telur ceplok. Sudah lama ia tidak memasak, karena biasanya ada asisten rumah tangga yang melakukannya. Hari itu juga, ia memberhentikan artnya dengan baik-baik. Ia mulai menyapu sendiri, mengepel, dan membereskan sisa bahan bangunan di halaman depan. Beberapa tetangga yang lewat melirik dari kejauhan. Itu Bu Dini bersih-bersih sendiri. Biasanya kan ada pembantu. Perubahan drastis itu membuat lingkungan bertanya-tanya. Tapi Bu Dini tidak menjelaskan apapun. Ia hanya tersenyum dan mengangguk jika disapa. Dalam hatinya, ia tahu ia sedang menjalani fase tersulit. Mengakui bahwa dirinya kini tak lagi berada seperti dulu, setidaknya di mata orang-orang. Sore harinya, Rena keluar rumah membawa sebakul gorengan hangat dan teh manis dalam termos kecil. Ia mengetuk pagar rumah Bu Dini, yang saat itu sedang menyapu teras. Bu Dini, sapa Rena ramah. Ini aku bawa gorengan. Tadi kebanyakan bikin. Kalau Bu Dini nggak keberatan. Bu Dini tertegun. Matanya memerah. Ia tahu kebaikan itu tulus, tapi hatinya masih malu. Terima kasih, Ren. Maaf ya, aku akhir-akhir ini nggak sempat ngobrol. Gak apa-apa, Bu. Saya ngerti kok. Kalau butuh bantuan, saya di rumah aja. Rena menyodorkan keranjang gorengan dan tersenyum. Saat ia berbalik dan berjalan pulang, Bu Dini berdiri mematung sebentar. Lalu air matanya jatuh. Hari itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kebaikan yang paling dalam bukan datang dari mereka yang selalu ia puji-puji selama ini, tapi dari orang yang dulu sering ia pandang sebelah mata. Beberapa hari kemudian, Pak Bram pulang lebih awal dari biasanya. Wajahnya terlihat lebih tenang. Aku dapat kerja tambahan, Din, katanya. Freelance, bantu audit keuangan perusahaan kecil. Lumayan, bisa nambah pemasukan. Bu Dini mengangguk. Meski dalam hati ia tahu pendapatan itu belum cukup untuk menyelesaikan semua utang. Tapi setidaknya ada arah. Kita mulai dari nol, ya Mas? Bisik Bu Dini. Iya. Tapi kali ini kita nggak perlu lagi pura-pura kaya. Malam itu, di rumah kecil mereka yang belum selesai direnovasi, di bawah lampu temaram dan sisa bau semen, mereka duduk berdua. Tidak ada hidangan mewah. Hanya mie rebus dan telur. Tapi ada ketenangan yang tak pernah mereka rasakan saat hidup penuh pencitraan dulu. Mereka sadar, harga diri yang sejati tidak dibentuk dari pandangan orang lain, tapi dari keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Dan dalam kejatuhan, mereka akhirnya menemukan sesuatu yang tak pernah mereka miliki sebelumnya, keikhlasan. Hujan baru saja reda saat senja perlahan menutup hari. Jalanan kompleks perumahan basah dan mengilap, memantulkan cahaya lampu dari teras rumah-rumah. Udara terasa lembab, aroma tanah bercampur air menguar samar. Sementara itu, di rumah sederhana milik Rena dan Harlan, suasana tetap hangat. Rena duduk di ruang tengah sambil melipat pakaian, sementara Harlan sibuk mengetik di laptop tuanya di meja makan. Seperti biasa,
Ia mengenakan kaos polos dan celana jeans lusuh. Namun, raut wajahnya serius, matanya terpaku pada layar, jemarinya cekatan menari di atas papan ketik. Sesekali ia berhenti, menarik napas panjang, lalu kembali fokus. Tak ada yang tahu apa yang sebenarnya dilakukan Harlan setiap hari. Ia memang tak pergi ke kantor, tak memakai seragam kerja atau membawa tas kerja seperti para pria lain di kompleks itu. Tapi bukan berarti ia menganggur. Di balik penampilannya yang sederhana, Harlan adalah konsultan keuangan lepas untuk sejumlah perusahaan dan organisasi. Ia bekerja secara remote, sebagian besar kliennya berada di luar kota bahkan luar negeri. Namun, ia memang sengaja menyembunyikan semua itu dari lingkungan sekitar. Ia tidak tertarik menjadi pusat perhatian. Dan hari itu, ada satu email masuk yang membuatnya mengetik dengan lebih cepat dan lebih tenang dari biasanya. Di rumah Budini, suasana tetap murung. Sudah beberapa hari ini mereka bertahan dengan pengeluaran minim. Bahkan gas di dapur hampir habis, dan Budini mulai menggunakan kompor listrik peninggalan lama. Renovasi rumah tetap berhenti, dan pembayaran cicilan toko kecil milik adiknya yang pernah mereka bantu kini jatuh tempo. Pak Bram terlihat frustasi, tapi ia tetap berusaha tegar. Sementara Budini semakin jarang keluar rumah. Ia mulai menutup gorden jendela sepanjang hari agar tak ada yang melihat isi rumah yang kini kacau dan berantakan. Namun hari itu, ada kejutan yang tak mereka duga. Seorang pria kurir datang ke rumah membawa amplop coklat. Ia menyebut nama Pak Bram dan menyerahkan surat tersebut. "Ini untuk Bapak Bram dari Pak Tito," kata kurir itu, menyebut nama yang asing bagi mereka. Pak Bram membukanya dengan hati-hati. Di dalamnya, terdapat surat singkat dan selembar cek berjumlah 50 juta rupiah. Pak Bram membacanya dengan suara nyaris tercekat. "Kami memahami bahwa usaha kecil Bapak dan keluarga tengah dalam kesulitan. Dana ini adalah bentuk bantuan dari pihak yang pernah merasa terbantu oleh Bapak. Tidak perlu dikembalikan. Gunakan dengan bijak dan tetap semangat. Salam. Seorang sahabat." Pak Bram terdiam. Budini membelalak tak percaya. "Siapa ini? Mas, ini beneran." Ia menyentuh lembar cek itu seakan takut lenyap begitu saja. Pak Bram menatapnya penuh kebingungan. "Aku gak tahu siapa Tito. Tapi ini nyata. Dan jumlahnya cukup buat kita bayar tukang, lunasi tagihan toko, bahkan mulai ulang usaha kecil kita." Budini masih tak percaya. Bibirnya bergetar. Apa ini semacam mukjizat? Sementara itu, di kamar kerjanya, Harlan menutup laptopnya perlahan. Ia menatap langit-langit kamar, lalu menarik napas dalam. Ia tahu, bantuan yang ia kirim lewat nama fiktif, Tito, itu mungkin tak akan pernah membuat Budini atau Pak Bram tahu siapa yang mengirim. Tapi itu memang niatnya. Ia tidak butuh ucapan terima kasih. Ia hanya ingin membantu diam-diam, karena ia pernah berada di posisi mereka. Dihakimi, direndahkan, lalu jatuh. Dan lebih dari itu, ia tahu rasa pahit yang ditelan seseorang saat harga dirinya dirontokkan oleh kenyataan. Membantu mereka secara langsung hanya akan melukai egonya lebih dalam. Maka, ia memilih jalan tak terlihat. Rena, yang sejak tadi mengintip dari pintu, tersenyum pelan. Ia tahu apa yang dilakukan suaminya. Keduanya memang jarang mengucapkan kata cinta dengan lantang, tapi dalam diam mereka, ada kasih sayang yang hidup. Dan bagi Rena, melihat suaminya mampu tetap rendah hati walau sebenarnya bisa saja sombong, adalah bentuk kematangan hidup yang luar biasa. "Mas," kata Rena lembut, "kalau suatu hari mereka tahu, kamu gak takut dianggap munafik?" Harlan tersenyum kecil. "Biarkan mereka menilai. Selama kita tahu apa yang kita lakukan, itu cukup." Di rumahnya, Budini tak bisa tidur malam itu. Ia duduk termenung di ruang tamu dengan amplop coklat di pangkuannya. Wajahnya sendu,
Tapi kali ini bukan karena malu, melainkan karena bingung. Apa ini balasan dari Tuhan atas semua kesombonganku dulu? Gumamnya lirih. Ia teringat saat-saat ia menyindir Harlan dengan halus. Ia bahkan masih ingat kalimat yang ia ucapkan di arisan terakhir di rumah Rena. Zaman sekarang, kerja gak jelas, bawa motor tua, istri yang tanggung beban. Duh, kok masih ada ya? Ia ingat dengan jelas Rena hanya tersenyum waktu itu, dan tak pernah membalas. Harlan pun tak pernah menunjukkan emosi, meskipun jelas-jelas direndahkan secara halus. Kini, tiba-tiba ada orang yang menolongnya secara misterius. Dan entah kenapa, instingnya mengarah ke Harlan. Tapi ia tak punya bukti. Ia hanya punya satu keyakinan. Orang yang menolongnya adalah orang yang tidak ingin melihat orang lain terpuruk. Orang yang besar hati, dan lebih memilih menebar kebaikan tanpa pamrih. Dan dalam diamnya malam itu, untuk pertama kalinya, Budini meneteskan air mata bukan karena kesedihan, tapi karena rasa malu dan syukur yang bercampur menjadi satu. Keesokan harinya, Budini menyambangi rumah Rena. Ia membawa satu toples kue kering dan hati yang belum sepenuhnya tenang. Rena yang sedang menyiram bunga, tersenyum melihat kedatangan itu. Budini, silakan masuk. Wah, bawa apa nih? Sapanya hangat. Budini menunduk sejenak. Rena, maaf ya, aku cuma mau bilang terima kasih. Dan juga minta maaf atas semua sikapku dulu. Kalau selama ini aku pernah menyakiti atau merendahkan kamu dan suamimu, aku sungguh minta maaf. Rena tertegun, tapi segera menghampiri dan menggenggam tangan Budini. Sudahlah, Bu. Saya tidak pernah menyimpan dendam. Kita semua belajar dari hidup ini. Saya juga banyak belajar dari Ibu. Jangan sungkan. Budini mengangguk, dan saat itu pula, beban di pundaknya terasa runtuh sedikit demi sedikit. Ia sadar bahwa kadang, manusia memang harus jatuh agar bisa melihat ke atas dan ke dalam. Melihat siapa yang masih bertahan dan siapa yang benar-benar peduli. Malam harinya, Harlan dan Rena duduk di teras rumah. Angin malam berhembus pelan, dan langit dipenuhi bintang. Apa kamu yakin gak akan kasih tahu siapa kamu sebenarnya? Tanya Rena pelan. Harlan tersenyum. Kalau semua orang tahu siapa yang bantu, bisa-bisa bantuan itu jadi soal gengsi. Aku cuma mau mereka bangkit. Gak perlu merasa hutang budi. Itu saja cukup. Rena mengangguk pelan. Kamu memang misterius, Mas. Tapi aku bangga padamu. Harlan menatap istrinya, lalu menunduk. Aku cuma ingin hidup dengan tenang. Bersama kamu. Tanpa perlu pembuktian ke siapa-siapa. Dan malam itu, mereka berdua duduk dalam diam. Tapi dalam diam itu, ada kisah besar yang tidak akan diketahui dunia. Tentang seseorang yang memilih menjadi kecil di hadapan manusia, agar bisa menjadi besar di hadapan Tuhan. Malam itu, setelah menerima bantuan dari seseorang yang tak dikenal, Pak Bram dan Budini masih terperangah. Mereka telah memeriksa cek yang diterima, dan meskipun mereka tidak pernah meminta bantuan sebanyak itu, uang tersebut cukup untuk menutupi semua kebutuhan mendesak mereka. Cicilan toko yang tertunggak, renovasi rumah yang terhenti, serta kebutuhan bahan baku untuk usaha kecil mereka, semua dapat tertutupi. Tetapi, ada satu hal yang tidak bisa dibiarkan begitu saja oleh Pak Bram. Siapa yang mengirimkan bantuan itu? Pak Bram duduk di kursi ruang tamu, menatap cek yang sudah ada di tangannya selama beberapa jam, tanpa berkata sepatah kata pun. Ia merasa ada sesuatu yang aneh. Ia tahu, dana yang diberikan begitu besar untuk orang yang baru ia kenal beberapa bulan ini. Dan siapa yang tidak curiga dengan pemberian besar tanpa pamrih? Dini, panggil Pak Bram pelan, suaranya penuh tanda tanya. Kamu merasa aneh gak dengan semua ini? Budini yang sedang menyusun cucian kering di ruang tamu menoleh, sejenak melihat wajah suaminya yang penuh kerut di dahi. Aneh gimana maksudnya? Jawabnya, tetap fokus pada pekerjaannya. Kan,
kita nggak kenal siapa yang kirimkan cek ini. Dan yang paling aneh, kenapa mesti lewat nama orang yang nggak kita kenal? Tito, itu. Pak Bram bertanya dengan nada serius. Kamu juga nggak merasa itu janggal? Bu Dini menatap Pak Bram, menahan senyum yang ingin meledak. Mungkin itu orang baik, Bram. Aku rasa gak perlu terlalu dipikirkan. Uang ini sudah sangat membantu kita. Namun Pak Bram tetap ragu. Tapi siapa dia sebenarnya? Kalau memang orang baik, kenapa gak langsung memberitahu siapa dia? Kenapa harus sembunyi-sembunyi? Tanya Pak Bram yang selama ini terbiasa berpikir praktis, kini semakin mengusik pikirannya. Ia merasa tidak nyaman dengan fakta bahwa bantuan datang tanpa jejak yang jelas. Dengan segala keraguan yang mengisi hati, ia merasa ada sesuatu yang lebih besar di balik kebaikan yang tak tampak ini. Bu Dini menyadari suaminya semakin gelisah. Ia berhenti sebentar, lalu duduk di samping Pak Bram. Bram, kamu kenal dengan Harlan kan? Itu pasti dia, kan? Tanya Bu Dini, mencoba menenangkan pikirannya. Pak Bram menatap istrinya. Harlan? Tapi, kenapa harus sembunyi-sembunyi? Dia kan orang yang sangat biasa, nggak ada yang spesial. Kita tahu kan dia cuma kerja di rumah dan pakai motor tua. Mata Pak Bram terbuka, menyadari ada sesuatu yang tidak sesuai dengan narasi yang selama ini ia kenal tentang Harlan. Dulu, ia selalu memandang Harlan dengan sebelah mata. Ia pikir, pria itu hanya seorang lelaki sederhana yang tak punya banyak ambisi. Ia tidak pernah berpikir bahwa Harlan bisa jadi memiliki lebih dari yang ia bayangkan. Tetapi, semakin dipikirkan, semakin Pak Bram merasa bahwa Harlan bukanlah sosok yang bisa dianggap remeh begitu saja. Di rumah Rena, Harlan menghadap komputer dengan tatapan penuh konsentrasi. Pekerjaannya semakin padat, tetapi entah mengapa, ada perasaan tak nyaman yang terus menghantui dirinya. Ia tahu, apa yang ia lakukan untuk Bu Dini dan Pak Bram pasti akan menimbulkan rasa penasaran. Bahkan, rasa curiga. Namun, ia tetap teguh pada prinsipnya. Tidak ada yang perlu tahu. Rena yang sedang memasak di dapur sesekali melirik ke suaminya. Ia tahu betul, Harlan adalah pribadi yang sangat tertutup, selalu menjaga jarak dengan orang luar. Bahkan, ia jarang sekali berbicara tentang pekerjaan atau klien-kliennya. Meskipun demikian, Rena yakin bahwa Harlan selalu melakukan yang terbaik untuk mereka. Namun, hari itu, Rena mendengar suara ketukan di pintu depan. Ia segera membuka pintu dan menemukan Pak Bram berdiri di sana. Wajahnya terlihat serius. Rena, ada waktu sebentar? Tanya Pak Bram dengan nada berat. Rena yang merasa ada yang aneh, segera mengundang Pak Bram masuk. Silakan, Pak Bram. Ada yang bisa saya bantu? Tanya Rena dengan ramah. Pak Bram duduk dengan hati-hati di kursi tamu, memandang Rena. Begini, Rena, aku cuma ingin menanyakan sesuatu yang mengganggu pikiranku belakangan ini. Rena duduk di seberang Pak Bram, mencoba untuk tidak terkesan khawatir. Ada apa, Pak Bram? Kenapa terlihat begitu serius? Pak Bram menarik napas dalam. Kamu tahu kan, beberapa waktu lalu, kami menerima cek besar. Dan aku tahu, itu datangnya dari orang yang kita tidak kenal. Sekarang, aku mulai merasa, ada yang gak beres dengan semua ini. Rena menatap Pak Bram dengan tenang, namun hati kecilnya berdebar. Ia tahu betul dari mana bantuan itu berasal, tapi ia tidak mungkin mengungkapkan semua itu begitu saja. Pak Bram, saya rasa, kita harus bersyukur. Ada orang yang baik yang ingin membantu kita tanpa pamrih. Kenapa harus dipertanyakan? Jawab Rena dengan suara tenang. Pak Bram menatapnya tajam. Rena, aku tahu, kamu pasti tahu sesuatu. Apa ini ada hubungannya dengan Harlan? Aku curiga ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. Rena menghela napas pelan, berusaha mengatur kata-kata dengan hati-hati. Pak Bram,
Saya tidak tahu pasti siapa yang mengirimkan uang itu. Tetapi satu hal yang pasti, Harlan selalu berusaha membantu dengan caranya sendiri. Dia bukan orang yang ingin diketahui orang lain. Dan saya rasa itu yang terbaik. Pak Bram merasa ada yang janggal. Ia berdiri dan menatap Rena. Kamu yakin tidak tahu apa-apa? Ini bukan masalah kecil, Rena. Kita harus tahu siapa yang menolong kita. Kalau tidak, bisa jadi ada sesuatu yang lebih besar yang kita tidak tahu. Rena tersenyum tipis. Pak Bram, terkadang kebaikan datang tanpa perlu diketahui siapa pemberinya. Harlan selalu seperti itu, tidak pernah mencari pujian. Yang penting bagi kami adalah kita bisa terus berjalan maju. Namun, di dalam hati Pak Bram, keraguan semakin menggelora. Ia tidak yakin begitu saja dengan penjelasan itu. Ada perasaan tidak nyaman yang terus membayangi dirinya. Kenapa Harlan harus menolong mereka tanpa mengungkapkan identitasnya? Apa tujuan sebenarnya? Keesokan harinya, Pak Bram merasa tak bisa lagi mengabaikan pertanyaan-pertanyaan yang terus berkecamuk di dalam benaknya. Ia memutuskan untuk memeriksa lebih lanjut, mencoba menemukan jawaban dari kecurigaannya. Tanpa memberitahu Budini, ia mulai melakukan pencarian kecil-kecilan mengenai Harlan. Ia menghubungi beberapa orang yang mungkin tahu lebih banyak tentang Harlan, mencoba menggali informasi tanpa membuat Harlan curiga. Di luar sana, di bawah permukaan kehidupan yang terlihat tenang dan sederhana, Pak Bram mulai merangkai petunjuk-petunjuk yang akan membuka rahasia besar. Sebuah rahasia yang jika terbongkar, bisa mengubah segalanya. Namun, ia juga tahu, semakin dalam ia menggali, semakin banyak potensi untuk menyakiti orang yang tidak seharusnya disakiti. Sementara itu, Rena merasakan tekanan yang semakin meningkat. Ia tahu, suatu saat kebenaran pasti akan terungkap. Tetapi, apakah mereka siap menghadapi kenyataan yang sebenarnya? Rena duduk di ruang tamu rumah mereka, matanya menatap undangan yang baru saja dicetak. Di atas undangan itu tertera dengan jelas waktu dan tempat peresmian toko yang sudah lama mereka persiapkan. Toko emas milik Harlan, yang selama ini hanya diketahui oleh sedikit orang, kini siap untuk diperkenalkan ke publik, termasuk para tetangga yang selama ini meremehkan mereka. Selama bertahun-tahun, Harlan menjaga rahasia besar ini dengan ketat. Mereka menjalani kehidupan sederhana, tanpa menunjukkan banyak hal kepada orang lain. Bahkan Rena sendiri tahu, meskipun Harlan sukses dalam bisnisnya, ia memilih untuk tidak memamerkan kekayaan yang mereka miliki. Tapi hari ini, semuanya akan berubah. Mereka tidak bisa lagi bersembunyi, dan Harlan yakin, saat waktunya tiba, mereka akan menghadapi dunia dengan kepala tegak. Rena meraih ponselnya dan mulai mengetik pesan untuk mengundang tetangga. Selama ini, ia tidak pernah merasa perlu untuk mengungkapkan status sosial mereka yang sebenarnya. Tetapi kini, semua itu akan terbuka. Undangan untuk acara peresmian toko emas mereka akan segera sampai ke tangan semua tetangga yang pernah merendahkan mereka. Rena merasa campur aduk. Ia tahu, ini bukan hanya soal membuka sebuah toko, tetapi juga membuka lapisan-lapisan kehidupan yang selama ini tersembunyi. Hari peresmian tiba. Rena mengenakan gaun sederhana namun elegan, yang tetap mencerminkan dirinya sebagai pribadi yang rendah hati. Sementara Harlan mengenakan setelan jas rapi, tampil dengan percaya diri. Ia terlihat jauh berbeda dari pria yang selama ini dikenal oleh tetangga mereka. Pria yang jarang tampil mencolok, lebih suka memakai pakaian sederhana, dan lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Hari ini, Harlan tidak hanya datang sebagai seorang suami, tetapi sebagai pemilik toko emas yang sangat sukses. Toko itu terletak di sudut jalan utama, dan bangunannya memancarkan kemewahan yang tak bisa disangkal. Lampu-lampu kristal bergemerlapan, vitrines yang penuh dengan perhiasan emas, serta desain interior yang modern namun mewah. Setiap detail di toko itu dirancang dengan sempurna, menciptakan suasana yang mewah dan elegan.
Nama toko tercetak dengan indah di atas pintu masuk. Harlan S. Gold. Tetangga yang sebelumnya hanya mengenal mereka sebagai pasangan sederhana yang hidup di rumah kecil, kini berdiri di depan toko besar yang memancarkan kilauan kemewahan. Mereka terdiam sesaat, sebagian bahkan terbelalak tak percaya. Mereka hanya bisa berbisik-bisik satu sama lain, saling bertanya-tanya apakah mereka benar-benar melihat yang mereka lihat. Ini bukan hanya sekadar toko emas biasa. Ini adalah toko besar yang menawarkan perhiasan kelas atas. Dan Harlan. Harlan adalah pemiliknya. Rena dan Harlan berdiri di depan pintu masuk toko, menyambut para tetangga yang datang satu persatu. Beberapa di antaranya tampak canggung, tidak tahu bagaimana harus bersikap. Bu Dini, yang sebelumnya sering mengkritik kehidupan mereka, tampak terkejut, tidak bisa menutupi kekagumannya terhadap toko yang berdiri kokoh di hadapannya. Sementara Pak Bram, yang telah lama meragukan Harlan, kini hanya bisa menatapnya dengan rasa bingung. Ia merasa seperti telah melewatkan sesuatu yang sangat penting. "Selamat datang, semuanya," ucap Rena dengan senyum ramah, mencoba mencairkan suasana. "Kami sangat senang bisa berbagi momen ini bersama kalian." Bu Dini, yang tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya, akhirnya membuka suara. "Rena, Harlan, ini toko kalian?" tanyanya dengan ragu. Rena tersenyum lebar. "Iya, Bu Dini. Ini toko emas kami. Kami ingin membagikan kebahagiaan ini dengan teman-teman kami di sini." Bu Dini terkesiap, lalu menatap Harlan dengan tatapan penuh pertanyaan. "Tapi, selama ini, kami kira maksud saya, Harlan, kamu kan selalu terlihat sederhana, tidak pernah terlihat seperti ini." Bu Dini berbicara dengan hati-hati, mencoba mencerna kenyataan yang baru saja terungkap. Harlan tersenyum tipis, namun ada ketegasan dalam tatapannya. "Kadang, kita harus memilih untuk tidak menunjukkan segalanya kepada orang lain. Apa yang penting bagi kami adalah keluarga dan kebahagiaan, bukan status atau penampilan." Pak Bram yang berdiri di samping Bu Dini juga tampak terkejut. "Kami benar-benar tidak tahu tentang ini, Harlan," kata Pak Bram pelan. "Selama ini, aku mengira kamu cuma menjalani hidup biasa, seperti kita. Aku nggak tahu kalau ternyata kamu punya bisnis besar." Harlan menatap Pak Bram, lalu menjawab dengan tenang. "Kita semua punya cara hidup masing-masing, Bram. Tidak semua yang kita lakukan harus dilihat oleh orang lain. Yang penting bagi saya adalah keluarga saya bisa hidup dengan baik." Suasana menjadi hening sejenak, sementara para tetangga mulai mencerna informasi yang baru mereka dapatkan. Banyak dari mereka yang merasa sedikit malu atas komentar-komentar yang pernah mereka lontarkan sebelumnya. Beberapa bahkan mulai merubah sikap, mendekati Harlan dan Rena dengan tatapan yang lebih respek. Setelah beberapa saat, Rena memimpin mereka ke dalam toko untuk melihat-lihat koleksi perhiasan emas yang dipajang. Setiap sudut toko memancarkan kilauan keemasan yang menggoda. Toko itu bukan hanya tempat untuk membeli perhiasan, tetapi juga tempat untuk merasakan kemewahan yang disajikan dengan penuh kelas. Seiring berjalannya waktu, ketegangan di antara para tetangga mulai mencair. Mereka mulai bertanya-tanya tentang bagaimana Harlan memulai bisnisnya, dan banyak dari mereka yang mulai mengagumi pencapaian yang telah diraih pasangan ini. Namun, meskipun ada rasa kagum, tetap ada kesan canggung yang mengambang di udara. Mereka merasa malu karena telah meremehkan Harlan dan Rena selama ini. Setelah acara selesai, Harlan dan Rena berdiri di luar toko, menyaksikan para tetangga mereka pulang satu persatu. Ada senyum puas di wajah mereka, meskipun mereka tahu, perjalanan ini baru saja dimulai. Sebuah perjalanan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa penampilan tidak selalu mencerminkan keadaan sebenarnya. Kadang, mereka yang tampak sederhana, justru memiliki potensi yang luar biasa. "Semuanya baik-baik saja, kan?" tanya Rena, menatap Harlan dengan mata penuh harap.
Harlan mengangguk dengan senyum penuh keyakinan. Ya, Rena. Kita telah melalui banyak hal bersama. Dan ini adalah langkah besar untuk kita. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Rena tersenyum, merasakan kebahagiaan yang tulus di dalam hati. Hari ini, mereka tidak hanya membuka sebuah toko emas, tetapi juga membuka hati orang-orang yang selama ini meragukan mereka. Dan lebih dari itu, mereka membuktikan bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari harta atau status, tetapi dari kerja keras, ketulusan, dan cinta yang mereka bagi. Suasana di sekitar toko emas Harlan masih terasa penuh kegembiraan dan keheningan yang aneh. Para tetangga, yang sebelumnya pernah merendahkan Rena dan Harlan, kini tampak canggung. Beberapa dari mereka berusaha menghindari tatapan Harlan, sementara yang lain saling berpandangan dengan raut wajah penuh penyesalan. Mereka yang dulu sering mengomentari hidup sederhana pasangan ini, kini harus menghadapi kenyataan bahwa mereka salah menilai. Rena dan Harlan berdiri bersama di pintu masuk toko, memandang ke arah tetangga yang mulai meninggalkan acara peresmian. Beberapa dari mereka berjalan dengan langkah terburu-buru, mungkin ingin segera keluar dari tempat yang penuh dengan rasa tidak nyaman ini. Sementara itu, Bu Dini dan Pak Bram masih berbicara di luar toko, mencoba merangkai kata-kata yang tepat untuk menebus rasa malu mereka. Rena menatap Harlan dengan senyuman kecil. Mereka pasti merasa canggung, katanya pelan, meskipun hatinya terasa sedikit teriris melihat sikap para tetangga yang dahulu meremehkan mereka. Harlan mengangguk. Namun senyum tipis di wajahnya menunjukkan bahwa ia sudah siap menghadapi situasi ini. Semua orang punya cara untuk belajar. Rena. Kadang kita harus memberi mereka kesempatan untuk tumbuh. Seperti kita memberikan kesempatan pada diri kita sendiri. Rena menghela napas dan melangkah sedikit menjauh, membiarkan dirinya tenggelam dalam pikirannya. Toko ini, yang selama ini hanya menjadi impian mereka berdua, akhirnya menjadi kenyataan. Tapi yang lebih penting dari itu adalah kenyataan bahwa mereka bisa menunjukkan pada dunia bahwa penampilan bukanlah segalanya. Mereka telah lama hidup dalam bayang-bayang anggapan orang lain, tapi hari ini mereka menunjukkan sisi lain dari diri mereka yang selama ini tersembunyi. Di sisi lain, Bu Dini dan Pak Bram, yang masih berdiri di luar toko, tampak berbicara dengan suara pelan. Aku benar-benar tidak tahu kalau Harlan bisa seperti ini, ujar Pak Bram dengan nada suara rendah. Selama ini kita selalu menilai dia hanya sebagai pengangguran. Tapi siapa sangka, toko emas sebesar ini, siapa yang bisa menduga? Bu Dini mengangguk pelan. Matanya masih terbuka lebar, penuh dengan kebingungan dan penyesalan. Aku tidak tahu harus berkata apa. Selama ini aku selalu meremehkan mereka, tapi ternyata mereka punya banyak hal yang tidak kita ketahui. Pak Bram menggigit bibirnya, mencoba mencerna kenyataan ini. Aku merasa bodoh, Dini. Selama ini aku selalu berpikir mereka hidup pas-pasan, padahal mereka punya segalanya. Sementara mereka berbicara, beberapa tetangga yang lain juga tampak berkumpul, tampak tak tahu harus berkata apa. Beberapa dari mereka berbisik satu sama lain, mencoba meredakan ketegangan yang ada. Beberapa yang sebelumnya menyindir Rena dan Harlan, kini hanya bisa diam, tidak berani menatap pasangan itu. Namun, meskipun ada rasa canggung di udara, Rena tetap menjaga sikap rendah hati. Ia tidak mempermasalahkan rasa malu yang mungkin dirasakan oleh para tetangga. Ia justru lebih fokus pada kebahagiaan keluarganya, pada kenyataan bahwa usaha dan kerja keras mereka kini terbayar dengan sebuah pencapaian yang luar biasa. Harlan juga tetap tenang, meskipun ia bisa merasakan ketegangan di sekelilingnya. Di antara para tetangga yang masih berbincang di luar toko, Ibu Sari, salah satu tetangga yang paling sering berkomentar tentang hidup mereka, akhirnya mendekati Rena. Dengan langkah hati-hati, ia menghampiri Rena dan menundukkan kepala, seakan meminta maaf tanpa mengucapkan kata-kata. Rena tersenyum dengan tulus. Tidak apa-apa, Bu Sari, ucapnya lembut,
mencoba menghilangkan rasa canggung di antara mereka. Setiap orang punya cara masing-masing dalam menjalani hidup. Kita hanya bisa saling menghormati. Ibu Sari tampak sedikit terkejut, tak menyangka Rena akan begitu baik hati. Aku benar-benar minta maaf, Rena. Selama ini aku terlalu banyak berpendapat tentang hidupmu tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku salah. Rena mengangguk pelan. Tidak masalah, Bu Sari. Saya tahu, kita semua kadang bisa salah menilai. Yang penting adalah kita bisa belajar dari kesalahan itu dan menjadi lebih baik ke depannya. Beberapa tetangga lainnya yang mendengar percakapan ini juga mulai mendekat. Sebagian tampak merasa malu atas sikap mereka sebelumnya. Mereka menyadari bahwa mereka telah salah menilai pasangan ini, yang ternyata memiliki kehidupan yang jauh lebih baik dari apa yang mereka bayangkan. Harlan yang berdiri di samping Rena, kemudian berbicara dengan nada tenang. Kita tidak pernah tahu apa yang ada di balik pintu rumah orang lain. Terkadang, apa yang kita lihat hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan cerita. Para tetangga yang mendengarkan kata-kata Harlan itu mulai merenung. Beberapa dari mereka tampak sedikit terkejut, seolah baru menyadari betapa sering mereka menilai orang lain hanya berdasarkan penampilan. Mereka yang dulu merasa lebih unggul dengan gaji UMR mereka, kini mulai merasa rendah diri saat melihat pencapaian yang diraih Harlan dan Rena. Meskipun Rena dan Harlan tidak ingin menciptakan rasa permusuhan, mereka juga tidak bisa menghindari kenyataan bahwa para tetangga ini harus menghadapi rasa malu mereka sendiri. Rena menyadari bahwa hidup dalam bayang-bayang penilaian orang lain memang bisa menyakitkan, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana mereka bisa tetap bertahan dan tetap rendah hati, meskipun sudah mencapai titik kesuksesan yang luar biasa. Setelah beberapa saat, suasana di sekitar toko mulai cair. Beberapa tetangga mulai berbicara dengan Harlan dan Rena, mencoba membangun kembali hubungan yang pernah renggang. Ada yang meminta maaf, ada juga yang berusaha menunjukkan rasa hormat, meskipun rasa canggung itu masih ada. Tapi yang paling penting, mereka mulai memahami bahwa hidup tidak selalu bisa dilihat dari luar. Ketika acara peresmian toko akhirnya selesai dan para tetangga satu persatu pulang, Rena dan Harlan berdiri di depan toko, memandang ke arah orang-orang yang mereka kenal selama ini. Rena merasa tenang, meskipun ada sedikit rasa berat di dadanya. Mereka sudah membuktikan kepada dunia bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada menjalani hidup dengan ketulusan dan kerja keras. Harlan meraih tangan Rena, menggenggamnya dengan lembut. Kita sudah melalui banyak hal bersama, Rena. Ini hanya awal dari perjalanan kita. Tidak perlu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Rena tersenyum dan menggenggam tangan Harlan lebih erat. Ya, Harlan. Kita akan terus berjalan bersama. Dan yang terpenting, kita tetap menjadi diri kita sendiri. Di bawah sinar lampu toko yang gemerlap, mereka berdiri berdua, siap menghadapi dunia dengan keyakinan baru. Dunia yang, meskipun seringkali penuh penilaian dan prasangka, tidak akan pernah bisa menghalangi mereka untuk terus maju. Hari-hari berlalu, dan toko emas yang kini berdiri megah di pusat kota menjadi simbol kesuksesan Harlan dan Rena. Namun, meskipun kesuksesan mereka terlihat jelas di luar, mereka tetap menjalani hidup dengan cara yang sama seperti sebelumnya, sederhana dan penuh ketulusan. Kekayaan yang mereka miliki bukan untuk pamer, bukan untuk memamerkan kekuasaan atau status sosial, melainkan untuk membawa kedamaian dalam hidup mereka. Rena dan Harlan tidak berubah. Meskipun banyak orang yang mulai mengagumi mereka dan menganggap mereka sebagai sosok sukses, mereka tetap merendah. Rumah mereka masih sederhana, tidak ada perubahan mencolok dalam kehidupan sehari-hari mereka. Mereka tidak pernah merasa perlu menunjukkan kemewahan kepada orang lain, karena bagi mereka, kebahagiaan sejati bukan datang dari apa yang dimiliki, tetapi dari bagaimana mereka menjalani hidup dengan hati yang tenang. Rena dan Harlan tetap mengenakan pakaian yang sama seperti sebelumnya,
Tidak ada perbedaan mencolok antara penampilan mereka sebelum maupun setelah sukses. Mereka tetap menggunakan sepeda motor tua yang dulu menjadi tanda kesederhanaan mereka. Harlan tetap mengenakan pakaian kasual yang sederhana saat bekerja di toko, sementara Rena terus menjalani rutinitasnya dengan penuh kasih sayang kepada suaminya dan para tetangga. Setiap kali mereka bertemu dengan para tetangga, Rena dan Harlan selalu memberi contoh bagaimana menjalani hidup dengan penuh hormat, tanpa merasa perlu membanggakan diri. Mereka mengajarkan bahwa hidup tidak diukur dari berapa banyak yang kita miliki, tetapi dari seberapa besar rasa syukur kita terhadap hidup yang sederhana. Toko emas yang mereka bangun adalah bukti bahwa kerja keras dan ketulusan akan selalu membawa hasil. Namun itu semua tidak perlu diumbar untuk meraih kebahagiaan sejati. Bu Dini dan Pak Bram, yang dulu merendahkan mereka, kini sering datang ke toko untuk berbincang. Mereka meminta maaf kepada Rena dan Harlan, menyadari betapa besar kesalahan mereka dalam menilai pasangan ini. Rena tidak pernah marah, tidak pernah membalas dendam. Ia hanya tersenyum dan dengan rendah hati berkata, "Tidak ada yang perlu dimaafkan, Bu Dini, Pak Bram. Kita semua belajar dari pengalaman." Tetangga-tetangga lainnya yang dulu ikut berkomentar tentang kehidupan mereka, sekarang semakin sadar bahwa mereka telah salah menilai pasangan ini. Rena dan Harlan tidak pernah membicarakan kesuksesan mereka di depan orang lain. Mereka lebih memilih untuk berbagi kebaikan, membantu siapa saja yang membutuhkan, dan memberikan inspirasi dengan tindakan, bukan kata-kata. Kekayaan mereka tidak pernah menjadi beban bagi orang lain, dan mereka tidak pernah merasa perlu untuk menunjukkannya. Suatu hari, saat Rena dan Harlan duduk bersama di teras rumah mereka yang sederhana, mereka berbicara tentang perjalanan hidup mereka. Harlan menatap keluar, ke arah toko emas yang kini menjadi simbol kesuksesan mereka, kemudian berkata dengan tenang, "Rena, kita telah melewati banyak hal bersama. Orang-orang mungkin berpikir bahwa kita berubah setelah mencapai semua ini, tapi kenyataannya, kita tetap sama seperti dulu. Kita hanya memiliki lebih banyak kesempatan untuk berbagi." Rena tersenyum dan menggenggam tangan Harlan. "Benar, Harlan. Hidup ini bukan tentang apa yang kita punya, tapi tentang apa yang bisa kita berikan. Kekayaan sejati adalah ketika kita bisa hidup dengan damai dan tidak merasa perlu untuk membandingkan diri kita dengan orang lain." Harlan mengangguk, merasakan kebahagiaan yang datang dari dalam hatinya. "Ya. Kita sudah belajar bahwa tidak ada gunanya menilai orang hanya dari apa yang terlihat di luar. Semua orang punya cerita yang berbeda, dan kita tidak pernah tahu apa yang ada di balik kehidupan mereka." Dengan tenang, mereka duduk berdua, menikmati kedamaian yang mereka raih setelah melewati banyak rintangan. Mereka tahu bahwa kebahagiaan mereka tidak tergantung pada uang, status sosial, atau apa yang orang lain pikirkan tentang mereka. Kebahagiaan mereka datang dari saling mencintai, menghormati, dan menjalani hidup dengan sederhana. Tetangga-tetangga mereka yang dulu merendahkan kini semakin dekat dengan Rena dan Harlan. Mereka datang untuk belajar, tidak hanya tentang bisnis, tetapi juga tentang kehidupan. Rena dan Harlan menjadi teladan bahwa kesuksesan tidak selalu terlihat dari luar, dan bahwa orang yang hidup sederhana dan rendah hati kadang-kadang memiliki segalanya yang dibutuhkan untuk hidup bahagia. Hidup mereka tetap sederhana, penuh cinta, dan damai. Mereka menunjukkan pada dunia bahwa penampilan bukanlah segalanya, dan bahwa kebahagiaan sejati terletak pada kedamaian hati, bukan pada apa yang kita miliki. Mereka terus menjalani hidup mereka dengan penuh rasa syukur, berusaha memberi yang terbaik kepada sesama, dan tidak pernah merasa bangga dengan kekayaan yang mereka miliki. Mereka telah mengajarkan kepada semua orang di sekitar mereka sebuah pelajaran hidup yang berharga. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilannya. Setiap orang memiliki cerita yang belum tentu kamu ketahui. Dan dengan itu, hidup Rena dan Harlan terus berjalan dengan damai, tanpa perlu ada yang berubah selain hati yang lebih terbuka dan penuh kasih.
Mereka adalah bukti nyata bahwa kekayaan sejati datang dari kesederhanaan dan ketulusan, dan bahwa hidup penuh kedamaian adalah hadiah terbaik yang bisa kita dapatkan. Kepada para pembaca yang budiman, ingatlah bahwa dalam hidup ini, tidak ada yang lebih berharga daripada kedamaian hati dan rasa syukur. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilannya, karena setiap orang memiliki cerita dan perjalanan hidup yang unik. Terkadang, apa yang tampak di luar tidak mencerminkan segala sesuatu yang ada di dalam. Kehidupan bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tetapi tentang seberapa besar kita bisa memberikan kepada orang lain dengan tulus dan penuh kasih. Sederhana, tetapi penuh makna. Seperti yang ditunjukkan oleh Rena dan Harlan, kebahagiaan sejati datang dari hubungan yang penuh cinta, saling menghargai, dan menjalani hidup dengan rendah hati. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk lebih bijaksana dalam menilai dan lebih bijaksana dalam menjalani hidup. Jangan lupa, kebahagiaan tidak bergantung pada seberapa banyak yang kita punya, tetapi pada seberapa besar kita mensyukuri apa yang kita miliki dan bagaimana kita berbagi kebahagiaan itu dengan orang lain. Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini. Semoga hidup Anda selalu dipenuhi dengan kedamaian, kebahagiaan, dan kasih sayang. Salam hangat dan semoga hari-hari Anda selalu diberkahi. Salam hangat.